kalian tidak bisa menelan obat tablet, kaplet, ataupun kapsul. Sehingga pada saat kalian mau konsumsi, obat ini kalian gerus. Nah teman-teman, kalian perlu ketahui bahwa tidak semua obat itu dapat digerus, dipatahkan, ataupun dimakan dengan pisang. Hayo, kenapa? Bener banget, karena ada bahayanya, yaitu obatnya menjadi tidak aktif. Bisa juga menyebabkan nyeri lambung, bahkan sampai keracunan. Nah, jika kalian tipe minum obat seperti ini, wajib mendengarkan video ini sampai akhir ya. Nah teman-teman, tahu nggak sih kalau obat dalam sediaan padat seperti tablet, kaplet, ataupun kapsul, ini adalah jenis sediaan obat yang paling banyak beredar di pasaran. Cara terbaik untuk mengkonsumsi obat ini yaitu dengan cara menelannya secara utuh dengan bantuan air putih. Tapi kenyataannya sebagai apoteker nih, saya sering banget menemukan pasien yang mengkonsumsi obat bersamaan dengan buah pisang. Ada juga yang dipatahkan, digerus, kemudian dicampur juga dengan air. Nah, mungkin sebenarnya cara tersebut bisa membantu bagi beberapa orang yang memiliki kesulitan menelan obat tablet, kaplet, ataupun kapsul. Namun, ada juga loh sebenarnya obat tablet ini yang tidak boleh diminum dengan cara digerus, dipatahkan, ataupun dikunyah bersamaan dengan buah. Kita langsung lihat daftarnya obat apa aja sih? Yang pertama ya, yaitu tablet atau kapsul dengan pelepasan dimodifikasi. Apa itu obat tablet ataupun kapsul dengan pelepasan dimodifikasi? Jadi nih, dalam teknologi pembuatan obat, ada tablet ataupun kapsul yang dibuat dengan pelepasan termodifikasi. Jadi kecepatan obat yang masuk ke dalam peredaran darah itu akan diatur. Tujuannya agar obat ini dapat bertahan lebih lama di dalam tubuh. Kurang lebih gambarannya seperti ini. Kalau kita minum obat sehari 3 kali, ini kan benar-benar sangat melelahkan. Jadi obat ini dirancang agar dosis yang tadinya 3 kali diminumnya, ini digabungkan menjadi 1. Dan akhirnya cukup diminum 1 kali sehari. Namun dilepaskannya secara perlahan di dalam saluran cerna, agar dosisnya stabil di dalam darah. Ciri khas obat dengan pelepasan termodifikasi adalah ada kata MR-nya, LA, SA, CR, XL, atau SR pada nama obatnya. Nah, bahayanya apa nih teman-teman kalau obat tersebut dipatahkan ataupun digerus? Kita ambil beberapa contoh obat. Contohnya nifedipin. Kalau digerus, obat ini berpotensi menyebabkan stroke ataupun serangan jantung. Kemudian asam valproat ER. Jadi kalau digerus nih, ini juga bisa menyebabkan kerusakan hati. Contoh obat lain yaitu morfin. Kalau digerus, ini akan menyebabkan overdosis. Kita lanjut yang kedua, yaitu tablet ataupun kaplet salut enterik. Apa itu tablet salut enterik? Ini adalah tablet yang memang memiliki selaput pembungkus tablet agar tablet ini terlindungi dari asam lambung. Apa sih sebenarnya tujuan dibuatnya obat ini? Nah, ini ada beberapa tujuan ya. Yang pertama itu untuk melindungi zat berkhasiat di dalam obat agar tidak rusak saat berinteraksi dengan asam lambung. Ini contohnya obat golongan proton pump inhibitor seperti lansoprazol, omeprazol, pantoprazol, esomeprazol, dan sebenarnya masih banyak lagi yang lainnya. Nah, obat golongan ini digunakan untuk menekan produksi asam lambung. Jadi obat-obatan ini tuh nggak boleh yang digerus, dikunyah, ataupun dibuka ya kapsulnya. Alias obat ini harus ditelan secara utuh nih teman-teman. Tujuan yang kedua dibuatnya salut enterik ini adalah untuk melindungi saluran cerna dari iritasi yang mungkin timbul saat obat ini bersentuhan dengan dinding saluran cerna. Contohnya obat-obatan anti nyeri atau
tadi ada juga ya, tadi obat saluran cerna seperti tablet aspirin yang digunakan untuk terapi pengencer darah. Namun ada juga sebenarnya tablet aspirin yang dapat dikunyah. Jadi kadangkala beda tablet, beda juga cara penggunaannya. Nah, contoh obat lain yaitu Bisakodil dan ada juga seperti vitamin C. Yang ketiga yaitu tablet yang disalut gula untuk menyamarkan rasa pahit. Namanya juga tablet yang disalut gula ya. Udah pasti obat ini digunakan atau dibuat memang untuk mengurangi rasa yang sangat pahit. Jadi jika obat ini digerus, maka lapisan gulanya ini akan hilang dan justru obat ini akan terasa sangat pahit pada saat ditelan. Yang keempat yaitu tablet sublingual. Nah, ini cara penggunaannya adalah ditaruh di bawah lidah ya teman-teman. Tujuannya dibuat tablet sublingual ini adalah untuk mempercepat kerja obat. Nah, jadi kalau digerus justru ini akan merusak profil obat dan jadi memperlambat kerjanya di dalam tubuh. Nah, salah satu contoh tablet sublingual ya teman-teman ada nitrogliserin, ada juga obat isosorbit dinitrat. Yang kelima yaitu tablet obat kemoterapi. Jadi obat-obatan kemoterapi ini dalam bentuk tablet juga tidak disarankan digunakan dengan cara digerus, dikunyah, ataupun dibuka kapsulnya. Hal ini lebih banyak berhubungan karena keamanan ya teman-teman ya. Jadi ada beberapa obat-obatan ini kan bersifat toksik alias racun ya untuk sel kita, untuk tubuh kita. Jadi kalau misalnya digerus secara sembarangan, obatnya nanti bisa aja berceceran dan dapat berbahaya bagi keluarga atau pendamping pasiennya. Nah, ini ada salah satu contoh obatnya yaitu tamoxifen. Tamoxifen itu adalah obat untuk kanker payudara. Jadi siapa aja yang gerus obat ini, maka obatnya kan akan terhirup ya. Dan ini yang dapat merusak saluran pernafasan. Nah, tadi kan teman-teman udah denger nih contoh obatnya. Lalu bagaimana sih jika tidak bisa menelan obat secara utuh? Karena kan ada beberapa kondisi yang menyebabkan seseorang ini tidak dapat menelan tablet ya atau kaplet secara utuh. Contohnya misalnya pasien dengan selang makan atau nasogastric tube ya. Dan juga bisa juga karena pasien dengan sakit stroke atau pasien geriatri atau lanjut usia atau juga pasien yang sedang tidak sadarkan diri. Jadi pada kondisi medis seperti ini biasanya nanti akan dipilihkan sediaan obat lain seperti injeksi mungkin ataupun uap, bisa juga dikasih sirup. Selain dengan kondisi yang tadi, ada juga beberapa pasien yang memang tidak mau menelan obat tablet atau kapsul ini secara utuh, biasanya karena ketakutan akan tersedak atau karena ukuran obatnya gede banget nih, dan juga karena merasa ya obatnya ini akan meninggalkan rasa nggak enak di mulut ataupun di lidah. Nah, kalau kondisinya kayak gini, biasanya saya akan menyarankan kepada dokter untuk memberikan alternatif bentuk lain ya dari obat tersebut. Misalnya dikasih sirup atau tablet yang memang masih bisa digerus. Tapi kalau nggak ada pilihan lain, saya biasanya juga akan menyarankan pasien untuk minum obatnya dengan air yang banyak dan dengan posisi sedikit mendongkak. Nah, untuk obat-obat dengan aftertaste yang tidak enak, ini konsumsinya nanti bisa digunakan air sirup atau air gula untuk menyamarkan rasa. Nah, teman-teman, jika kalian ingin menggerus obat tablet ataupun membuka kapsulnya, pastiin dahulu ya sama dokter kalian dan atau apoteker kalian bahwa hal tersebut memang boleh dilakukan. Karena menggerus tablet atau membuka kapsul obat secara sembarangan justru malah dapat membahayakan kalian. Nah, bisa jadi efek obatnya yang tadi berkurang, kemungkinan efek samping pun yang justru makin bertambah. Oke teman-teman, see you di next video. Thank you for watching. Don't forget to share this video with your friends and loved one. Bye-bye.